Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita percaya bahwa kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita. Mari kita mengucap syukur akan setiap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, sehingga Tuhan masih memampukan kita sampai hari ini. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari satukan hati kita datang kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Yesus buat pagi hari ini. Berapa kami yang ada, ini adalah umat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami datang kepadamu. Kami memuji dan menyembah Engkau. Kau sucikan kami, kuduskan kami, layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami menghampiri tahta kudus-Mu. Mari Yesus urapi setiap kami, jamah setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, Engkau baik Tuhan, kasih besar. Haleluya, ku kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Yesus.
nyatakan kepada Tuhan bahwa kalau hari ini kita hidup semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu yang mengubahkan setiap kami Yesus. Bersyukur karena Engkau menyelamatkan hidup kami. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari katakan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
katakan Yesus. Yesus, Kau pegang tangan setiap kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kami tak bisa di luar kasih-Mu. Jangan pernah tinggalkan kami. Selama aku hidup, lebih sungguh-sungguh lagi mari katakan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Berat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Sekali lagi, Yesus. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terus pegang tangan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kau yang terindah, Kau yang termanis. Sungguh tidak ada yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu. Karena kami tahu bahwa semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan inilah hidup kami Tuhan. Kau akan melihat setiap hati kami pagi hari ini yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Kasih-Mu sungguh besar. Kami tidak bisa menjangkau oleh pikiran kami. Kami tahu Tuhan bahwa kalau hari ini kami ada, kami hidup semua karena anugerah Tuhan. Dan kami kembalikan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau yang ditinggikan atas hidup kami. Sepenuhnya hidup kami menjadi milik-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, umat-Mu kami datang. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang luar biasa, yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan yang naik di hadapan-Mu. Sebagai korban syukur kami, oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa yang kami rasakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap hari, setiap saat, setiap waktu, biarlah pujian itu selalu keluar dari hati kami, dari hidup kami. Hidup kami menjadi penyembahan yang benar di hadapan-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan atas hidup kami ya Tuhan. Biarlah terang Kristus terpancar melalui kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima
terima kasih. Kami siap Tuhan untuk kami bersorak-sorai, bersuka cita, meninggikan Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami kembalikan segala pujian dan hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini kita bersuka cita. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saya, bagi kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Amin. Kau pernah berakhir di hidupku. Boleh angkat jempol kita. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh sungguh baik Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Amin. Di hidupku, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Kau sungguh baik Tuhan. Sungguh amat baik untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Boleh angkat buat Tuhan Yesus. Ya. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Untuk kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Boleh duduk kembali Bapak Ibu, kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan syukurku. Kita bersuka cita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
sesuatu boleh berubah, tapi satu hal yang pasti, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Ibu John Edi naikkan doa untuk persembahan. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yesus
Darah-Mu yang sudah menyucikan setiap dosa kami. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami percaya Tuhan yang saat ini lemah, memberikan kekuatan yang baru, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih dan kuasa-Mu tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan kami percaya bahwa tiada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sepenuhnya Tuhan, hidup kami hanya milik-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami tidak akan tersesat, karena firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami sungguh-sungguh untuk kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikan kami hidup.
Sembah, sujud, puja, puji, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan telah menghimpun kami kembali dalam keadaan baik untuk beribadah, berbakti di hadapan-Mu. Kami sudah memuji nama-Mu, terimalah sebagai persembahan. Dan waktu selanjutnya kami siap menerima firman, berfirmanlah kami siap mendengar, bahkan menyimpan, mengingat, bahkan melakukan. Bagi yang tidak bisa datang, kiranya Tuhan menolong dan mengampuni, sehingga hari-hari mendatang dapat bersama-sama kami berbakti, mempersembahkan pujian, juga memberi persembahan, bahkan mendengar firman-Mu sebagai pedoman pegangan hidup kami. Kami mau menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan amin. Baik, kita akan siap menerima firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Minta tolong dibantu dibaca. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Siapa yang tergerak untuk membaca, silakan untuk membaca. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidup lebih penting dari makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tubuh lebih penting dari pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Ini renungan kalau tidak salah pernah saya sampaikan waktu hari yang baru lewat, yaitu hari Rabu, hari Jumat. Namun bagi yang belum mendengar atau yang sudah mendengar akan dipertambah kemampuan, kekuatan untuk menerima firman Tuhan yang saya sampaikan ini.
berbicara tentang kekhawatiran. Setiap umat manusia di bawah kolong langit di atas muka bumi, hidupnya diwarnai dengan kekhawatiran. Sejak kapan kekhawatiran itu melanda manusia? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Hidup di dalam kekhawatiran. Karena harus usaha sendiri dan menghadapi rintangan sendiri, masalah sendiri. Maka manusia dilanda kekhawatiran. Padahal kekhawatiran itu merupakan siksaan atau penderitaan yang tanpa berhenti. Namun kita ini anak Allah. Dan yang berbicara itu Yesus Kristus. Supaya kita tidak khawatir. Kalau saya berbicara tentang kekhawatiran, siapa di sini yang tidak khawatir? Maka karena kekhawatiran, yang terpenting cari makanan, cari pakaian, cari ya apa sajalah yang berkaitan dengan kehidupan. Sehingga tak henti-hentinya siang malam cuma mikirkan uang. Bahkan tidak percaya bahwa Tuhan memelihara. Tadi sudah saya katakan, sejak kapan manusia hidup dalam kekhawatiran? Merupakan siksaan. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa waktu Tuhan datang, Adam di mana? Diem aja. Adam di mana engkau? Diem aja. Karena apa? Khawatir. Kondisinya telanjang. Dan takut ke sana kemari. Aku takut karena telanjang. Kenapa? Mengapa? Apa kamu makan buah yang tularang? Ya. Adam ditanya, khawatir. Apa benar? Aku disuruh sama perempuan yang Tuhan taruh. Mulai menyalahkan karena khawatir. Dimarahi sama Tuhan karena melanggar. Ya, kekhawatiran ini juga melanda Adam. Dengan peluh keringatmu kamu akan makan rezekimu dan kamu akan kembali ke debu. Usiamu akan semakin tua. Kenapa? Karena melanggar. Hidupnya khawatir. Khawatir cari makan, cari pakaian. Dan Hawa pun khawatir dengan ular. Karena Tuhan bilang, ular akan menggigit tungkakmu. Dan kamu akan remukkan kepalanya. Hidup dalam permasalahan. Sehingga hidup dalam kekhawatiran. Ini pun hari Lebaran, hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Ya itulah. Manusia lebih penting tidak percaya daripada percaya. Tapi orang percaya tidak punya kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu merupakan siksaan. Hanya mikir, makan, minum, pakaian, siang dan malam. Bahkan sampai sakit. Banyak orang sakit, mati tua, mati masih muda. Karena apa? Khawatir. Sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan. Diberikan siapa? Manusia. Mengapa manusia khawatir? Karena tidak nurut. Siapa yang tidak taat, tidak nurut sama Tuhan akan dihinggapi perasaan takut, perasaan khawatir. Ini melanda manusia. Khawatir, isinya cuma khawatir.
Siapa yang tidak khawatir? Yusuf. Akhirnya gimana? Apa melarat, apa miskin, apa kekurangan? Berkelimpahan, bahkan menjamin dunia. Ayub, apa hidup dalam khawatir? Enggak. Lahir telanjang, pulang telanjang. Setan yang mencobai dia. Anaknya kena angin tofan, mati. Tapi aku lahir telanjang, pulang telanjang. Puji Tuhan, tidak khawatir. Dikasih penyakit dari batok kepala sampai telapak kaki. Istrinya marah-marah, tapi Ayub tidak. Ayub tetap percaya. Ya, menerima yang baik, ya tidak baik tak terima, puji Tuhan. Tidak punya khawatir. Karena apa? Hidup percaya, semua dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan hidup dengan Tuhan. Akhirnya bukan melarat, berkelimpahan. Untuk itu, Tuhan mengatakan jangan khawatir yang dimakan, yang dipakai, yang diminum. Seperti perjalanan Israel selama 40 tahun dijamin. Tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas. Saya pernah diundang khotbah di Kapolres. Kapolsek sini, dia senang Pak polisinya. Terus mau mengundang lagi karena dia dipindah. Kembali lagi. Kekhawatiran juga melanda Kain setelah membunuh adiknya. Nanti orang kalau ketemu saya pasti aku dibunuh juga. Hidup dalam kekhawatiran. Takut mati. Kita diajar sama Tuhan. Tadi kita katakan, kenapa? Mengapa khawatir? Karena tidak nurut Tuhan, hidup dalam kekhawatiran. Kalau nurut Tuhan seperti Ruth, walaupun janda ikut janda tua, walaupun miskin, tapi tetap percaya, di masa tuanya berkelimpahan. Kenapa? Mengapa? Sekarang siapa yang tidak datang ke gereja itu karena khawatir? Saya tidak takut. Kalau ingin hidup khawatir ya khawatir terus. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran tidak makan, tidak minum, tidak pakaian. Lihat burung itu, tidak menanam, tidak pernah menuai. Tapi dipelihara oleh Bapakku di surga. Bunga bakung dan bunga-bunga yang ditanam Ribka itu warna-warni. Siapa yang membuat warna-warni? Tuhan. Yang membuat matahari, bulan dan bintang siapa? Tuhan. Yang memberi makan siapa? Tuhan. Kalau jatuh miskin, siapa yang memberi? Seperti Yusuf. Apa miskin tuanya? Berkelimpahan, bahkan menjamin saudara-saudaranya dan anak saudara-saudaranya. Yusuf doanya selalu didengar Ayub. Karena apa? Tidak khawatir, percaya. Maka oleh sebab itu, kita ini diundang Tuhan, dipilih Tuhan untuk hidup percaya, bukan untuk hidup khawatir. Saya sudah katakan, kalau tidak salah, waktu Beston, rumah tangga. Berbicara tentang kekhawatiran. Untuk itu, anak Tuhan khawatir.
yang kamu khawatirkan pasti terjadi. Khawatir kekurangan pasti akan mengalami kekurangan. Khawatir sakit penyakit pasti akan sakit. Karena apa? Karena khawatir. Khawatir itu tidak percaya. Langit bumi dengan segala isinya diciptakan dengan firman. Bangsa Israel yang hidupnya khawatir tidak masuk Kanaan. Tuhan tidak senang dengan orang yang khawatir, tapi orang yang percaya. Puji-pujian tadi pujikan apa? Kalau saudara kesal mendengar firman Tuhan ini, khawatir, apa senang khawatir? Justru seharusnya minta ampun. Maka jangan seperti bangsa-bangsa di dunia hidup dalam kekhawatiran. Akhirnya dunia ini terus dilanda kekurangan. Seperti Kain sama Habel, bunuh. Aku nanti orang ketemu saya, mesti aku juga dibunuh. Hidup dalam kekhawatiran. Di mana adikmu? Apa saya penjaga adikku? Khawatir dimarahi Tuhan. Khawatir dihukum. Ditegur. Maka akhir dari minta tolong dibaca ayat 20 sampai 24. Bagi siapa yang membaca? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Iya. Aman. Kumpulkan. Kalau saudara membawa persembahan itu dikumpulkan di mana? Di surga. Berapa yang saudara beri? Itu kumpulan. Nyelengi. Karena apa? Akhir dari kehidupan ini tidak lain surga. Saudara tentu tidak akan ingin masuk neraka. Kalau khawatir, akhirnya di dalam kekurangan baik kebaikan, akhirnya masuk neraka. Akhir kehidupan itu neraka. Ya suami, ya istri yang hidupnya khawatir, mementingkan uang daripada Tuhan. Saya sudah tua, saya bela-belaan aja. Sebab itu kamu jangan khawatir. Kumpulkan hartamu di surga. Hubungan saudara bukan dengan dunia ini. Dunia ini kan akan saudara tinggalkan. Masa uangnya banyak ya tetap ditinggal. Masa punya mobil, punya rumah bagus ya ditinggal. Punya suami ganteng, istri ganteng ya ditinggal. Tinggal ke mana? Ya ke surga. Bagi yang percaya. Bagi yang khawatir ke neraka. Karena tidak, minta tolong dibaca terus. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Iya. Kalau mata tidak memandang Tuhan, apa yang diciptakan itu jahat. Kalau mata baik memandang Tuhan, seperti Yusuf, seperti Ayub, seperti Rut, suruh pulang sama mertuanya, pulang, Orpa sudah pulang. Enggak, Allahmu juga Allahku.
tidak memandang suami yang meninggal, mertua yang meninggal, tidak memandang Naomi yang sudah tua, tapi memandang Tuhan. Israel yang memandang Tuhan. Seperti Kaleb, Yosua, sampai ke Kanaan. Kalau saudara memandang Tuhan dan mengedepankan Tuhan, mengutamakan Tuhan, akhir kehidupan ini surga. Bukan meninggal. Untuk itu, jangan khawatir. Apa yang dimakan, apa yang dipakai. Lihat saja burung, bunga bakung. Tersedia. Tadi saya katakan, mengapa Adam dan Hawa hidup menderita, hidup khawatir takut ketemu Tuhan, karena tidak nurut Tuhan. Siapa yang tidak nurut Tuhan tetap hidup dalam kekhawatiran. Kalau sewaktu-waktu mati, untuk siapa harta yang dia kumpulkan? Saya ini apa tidak punya khawatir? Ya ada kekhawatiran. Tapi tidak. Aku dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, diatur oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Seperti puji-pujian tadi. Untuk itu justru Tuhan merintahkan, tolong baca semua. Terusnya tadi. Angga. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Iya. Dua pengabdian, ya uang, ya Tuhan. Kamu tidak dapat uang, ya Tuhan, ya uang, ya Tuhan, ya uang. Uang itu pemberian. Kekayaan itu pemberian. Seperti Saul, seperti Kaleb, seperti Yusuf, seperti Ayub, seperti Rut. Pemberian, disyukuri, ini diberi Tuhan. Aku bisa makan, aku bisa berpakaian, aku bisa minum. Pemberian. Apa yang tidak diberi? Nyawa, hidup ini diberi atau tidak? Apa saudara bisa bikin hidup? Bikin umur panjang? Enggak bisa. Yang bisa siapa? Tuhan. Jadi kita ini hidup karena diberi. Untuk itu kita juga bisa memberi. Karena Tuhan yang memberi. Kalau hidup karena kekayaan, lihat aja. Akhirnya kita baca terus. Angga. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu makan, minum, pakaian dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya. Tuhan tahu butuh pakaian, butuh makan, butuh pakaian minum. Perjalanan Israel 40 tahun dijamin tidak kekurangan. 5 ketul 2 ekor ikan menjamin ribuan orang, bahkan lebih 12 keranjang. Setiap anak Tuhan yang percaya hidup dalam kelimpahan. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Seperti siapa? Seperti Rut. Seperti siapa? Seperti Ayub. Apa kekurangan? Seperti Saul, apa kekurangan? Berkelimpahan. Karena apa? Karena percaya. Karena bersandar. Aku yang penting Tuhan. Saya ini sebenarnya mau mati. Tapi mati hidup saya serahkan sama Tuhan. Untuk itu, hidup itu percaya. Orang yang hidup percaya, tanggung jawabnya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menipu, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah putus asa. Bahkan memberi dan terus memberi. Baik umur panjang, baik makan, minum, pakaian, seperti burung, seperti bunga bakung, dipelihara. Saudara yang datang ini dipelihara, asal percaya. Bahkan lebih, seperti Rut tidak mengharapkan suami yang meninggal, mertua laki-laki yang meninggal, perempuan janda yang sudah tua, tidak mungkin punya anak untuk menikah, tetapi ternyata menikah dengan Boas, orang yang terkaya pada zaman itu. Karena apa? Mencari kerajaan Allah, percaya. Untuk itu saya harap saudara itu percaya, pasti hidup dalam kelimpahan. Ya, terus dibaca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, sampai di situ dulu. Hidup itu yang penting sekarang apa? Mencari kerajaan Allah. Mencari surga. Bukan yang penting mencari makan, minum, pakaian. Surga. Karena akhirnya manusia mati. Kalau mati kemana? Ke neraka. Yang dicari itu kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenaran. Mulai sekarang saya mencari kerajaan Allah. Mencari kebenaran. Karena kalau tidak mencari kebenaran berarti hidup dalam dosa. Siapa yang memiliki kebenaran? Aku jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang sampai kepada Bapa jikalau tidak mengikuti aku. Mencari Yesus itu jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi jangan khawatir soal makan, minum, pakai, itu dicari bangsa-bangsa. Tapi yang penting kamu cari kerajaan Allah dan kebenaran. Karena akhirnya hidup ini ke surga. Yang mencari Tuhan, yang berbakti sama Tuhan, surga berakhir di surga. Membawa persembahan untuk
Tuhan akhirnya juga diterima kembali. Seperti Yusuf, seperti Ayub, seperti Rut, seperti Daud. Kalau mencari uang, nomor satu uang, ya melok duit. Ning duit terus untuk apa? Nek wis tuwa. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Saya sekarang ini tidak pusing tentang uang. Saya bilang sama Agus, sekarang mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau dulu tidak. Ya tahu, saya dalam pimpinan saya berdoa, yang sakit-sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, tapi sekarang ini mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Memang Yusuf pun ada kesusahan, Ayub ada kesusahan, Rut juga ada kesusahan, Daud juga ada kesusahan. Tapi akhirnya Daud itu hidup dalam kelimpahan. Salomo bisa membangun bait Allah, itu harta kekayaan Daud. Kalau orang mencari Tuhan, apa kepunyaan Tuhan akan diberikan. Seperti burung, seperti bunga bakung. Saya sudah tua. Saya mengajak saudara, carilah Tuhan. Karena mati ikut Tuhan. Nah, mati ikut siapa? Ikut kakek, ikut nenek, ikut suami, ikut anak. Tidak. Kalau mati ikut Tuhan, maka mulai sekarang mencari Tuhan dan kerajaannya, kebenarannya. Artinya yang boleh ketemu Tuhan hanya orang yang benar. Yang tidak benar, tidak ketemu Tuhan, artinya ke neraka. Tapi semua ini saya percaya dengan firman Tuhan ini, ketemu Tuhan dan tinggal bersama Tuhan di surga untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Cari Tuhan. Kesusahan ada, tapi untuk satu hari. Yang penting mencari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Cari Dia saja yang bisa tolong. Dia berkuasa. Kita nyanyi ini yang apa? Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan
menghentikan pelayanan saya, mencari Tuhan. Apa kekurangan? Apa ditinggalkan Tuhan? Tidak. Begitu juga saudara kalau mencari Tuhan, tidak akan ditinggalkan Tuhan, tapi diberkati dengan kelimpahan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Semuanya. Kita menyanyi ini dengan iman, dengan percaya. Nanti saya serahkan pada Budi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Adapun roti yang kita pegang, yang kita makan, bukankah ini persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan berkat yang kita mohon, bukankah ini persekutuan dalam darah Kristus? Amin. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan padaku,
Inilah seruan iman kami Tuhan. Kami butuh Tuhan karena kami menyadari kami manusia yang terbatas. Kami menyadari manusia yang penuh dengan kelemahan. Maka kami butuh Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah menuntun langkah kami untuk kami datang di tempat ini. Untuk kami sujud menyembah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Untuk dibentuk Tuhan makin hari makin serupa, makin segambar dengan Tuhan. Supaya kami dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang siap berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia. Engkau mengajarkan kami Tuhan, meskipun di dalam kami menghadapi kehidupan di dunia ini, banyak hal yang membuat kami khawatir, yang membuat kami cemas, yang membuat kami takut. Tetapi biarlah Tuhan kami mengandalkan Engkau saja. Firman-Mu berkata, ketika kami mendahulukan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan dalam hidup kami. Termasuk kebutuhan kami, apa yang menjadi keperluan kami Tuhan sediakan bagi hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini, berkati hamba-Mu yang sudah menabur benih firman ini Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dan penyertaan supaya tetap disertai Tuhan sampai pada akhirnya. Dan boleh membawa setiap kami umat-Mu makin dekat kepada Tuhan. Bapa surgawi, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu satu persatu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Yang datang dengan sakit, dengan lemah tubuh Tuhan Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Sebab kuasa darah Yesus sudah menyatu dengan hidup kami. Pagi ini persekutuan tubuh dan darah-Mu sudah kami terima. Maka kuasa darah-Mu itu menyembuhkan setiap yang sakit dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hibur, yang ada persoalan Tuhan berikan jalan keluar, buka jalan di hadapan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Yang sudah usia lanjut Tuhan berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, pemelihara dan panjang umur. Yang punya usaha diberkati usahanya, yang memerlukan keturunan diberi keturunan, yang memerlukan pekerjaan diberi pekerjaan, yang sekolah diberi hikmat seperti hikmat Daniel. Kami juga berdoa Tuhan, setiap umat-Mu yang tidak bisa hadir pagi hari ini, kami berdoa untuk Bapak Ibu Parto, berdoa untuk yang lain yang tidak bisa hadir, mereka mungkin punya pergumulan. Maka Tuhan Engkau juga menjawab pergumulan mereka. Terima kasih Bapak, kami tetap berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa kami, berikan keamanan, damai sejahtera, perlindungan yang daripada Tuhan. Supaya bangsa kami tetap disertai Tuhan. Terlebih di kota kami Wonogiri ini, di Pracimantoro di mana kami tinggal, Tuhan menyertai, melindungi, menjagai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, doa, hormat, syukur ini kami menaikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap yang percaya katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa kemarin untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu ada ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Hari Kamis nanti persekutuan rumah tangga atau komsel rumah tangga nanti di tempatnya Ibu Care ya. Hari Kamis di tempatnya Ibu Care, masih suasana lebaran jadi kuenya masih banyak, tenang. Ya Bu ya. Ya jadi nanti hari Kamis di tempatnya Ibu Care ya, hari 6:30. Kemudian hari Jumat ibadah anak atau Jumat ceria jam 4 di tempat ini.
di gedung gereja. Hari Sabtu ada ibadah remaja pemuda jam 5:30 sore ya. Kita ketemu kembali hari Minggu. Tempat ini ada ibadah umum. Saya mengundang Bapak Ibu semua bisa hadir untuk bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, kita cari Tuhan dan kebenarannya ya, dan kita percaya semuanya nanti ditambahkan dalam hidup kita ya. Apa yang jadi pergumulan kita, usaha kita semua nanti ditambahkan Tuhan asal kita cari Tuhan dan kebenarannya. Amin. Sampai ketemu minggu depan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Oh ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapa Surgawi, setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami percaya ibadah kami tidak sia-sia, sebab Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Sebentar kami pulang dari tempat ini, maka kami pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Kami pulang dengan membawa jawaban atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kami semua. Tuhan yang menuntun langkah hidup kami, dan berkat-berkat Tuhan itu menyertai sepanjang kehidupan kami. Berkat di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kami, langkah hidup kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.